Bersalama tak terdengar, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir kembali muncul yang memilih mendukung pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Sejumlah analisis menilai langkah ini akan memecah suara PAN. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir memilih mendukung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Dukungan ini diberikan karena dua pasangan ini dinilai sebagai pasangan yang dapat dipercaya. Selain alasan rasional, Sutrisno yang dalam beberapa tahun terakhir mendalami Sufi mengaku ada faktor spiritual yang mendorongnya memilih pasangan Jokowi JK. Ia melihat tanda-tanda zaman dengan munculnya antusiasme masyarakat di pelosok tanah air yang dengan sukarela mendukung Jokowi. Memilih Jokowi JK yaitu mereka adalah jujur, ya, sederhana. Pak JK yang kaya raya itu pun sederhana. Mungkin dia lebih sederhana daripada saya. Ya. Kemudian amanah dan track recordnya jelas. Itu hal-hal yang itu kasat mata yang rasional. Tapi saya menambah ya, proses pilihan saya itu dengan secara spiritual tadi. Menanggapi langkah Sutrisno Bachir, petinggi Partai Amanat Nasional tidak mempersoalkannya. Sebab Sutrisno Bachir saat ini bukan lagi anggota PAN. Jadi kalaupun Pak Sutrisno Bachir memutuskan untuk mendukung Jokowi dan JK, itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap soliditas partai. Pak Sutrisno Bachir sudah keluar dari PAN, jadi kalau memang ia mengambil sikap seperti itu, ya tidak apa-apa, itu hak pribadi. Sementara itu, sejumlah analis politik menilai bergabungnya mantan Ketua Umum PAN itu menjadi pendukung Jokowi JK akan memecah suara di bekas partainya itu. Selain itu, ini juga akan makin menarik suara Muhammadiyah ke kubu Jokowi JK. Saya kira Muhammadiyah juga ketika Sutrisno Bachir bukan hanya dia sebagai mantan Ketua Umum PAN, tapi Sutrisno Bachir sebagai tokoh di Muhammadiyah dan saya kira memiliki akar kuat juga ya di pemuda Muhammadiyah, dan saya kira ini memang akan sangat mempengaruhi suara di komunitas Muhammadiyah. Ya, sudah barang tentu, dan itu sudah diduga sejak semula bahwa semua partai yang berkoalisi itu akan pecah. Dan terakhir sekarang PAN ya. Dan Demokrat aja belum masuk pada koalisi sudah pecah. Jadi ini memang gejala atau bukti yang menunjukkan bahwa hanya sebagian elit yang setuju ke koalisi Gerindra, partai-partai masuk berkoalisi dengan Gerindra. Sebagian lagi tidak setuju dan mendukung Jokowi, dan oleh karena itu mereka juga membawa pengikut. Sutrisno Bachir merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2005 hingga 2009. Di tangan pria asal Pekalongan ini, PAN sukses di pemilu 2009. Namun, ia kemudian terdepak dari partai bentukan Amin Rais tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pemenang konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan resmi memberikan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo Yusuf Kala pada pemilu presiden mendatang. Dahlan mengatakan ada sejumlah alasan mengapa ia kemudian menjatuhkan pilihan kepada pasangan Jokowi JK. Bertempat di kawasan Sentul, Jawa Barat, Dahlan Iskan di depan ratusan pendukungnya menyampaikan sikap politiknya mendukung Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Pilpres mendatang. Pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala yang hadir dalam deklarasi ini mengenal Dahlan sebagai sosok menteri pekerja keras yang kerap membuat banyak terobosan. Dahlan sendiri menyebut salah satu alasan yang merapat ke Jokowi JK adalah karena kedua pasangan itu memiliki prinsip kerja yang sama dengannya. Profil saya dengan Pak Jokowi kurang lebih sama, dengan Pak JK cara berpikirnya, cara tindakannya kurang lebih juga sama, sehingga saya merasa ini kok satu tipe begitu. Bahkan kalau di survei-survei itu konstituen saya dengan konstituen Pak Jokowi itu kurang lebih juga mirip begitu, sehingga ya sudahlah, ini harus pilih salah satu. Meskipun dua-duanya teman baik, Pak Hatta juga teman baik, Pak JK juga teman baik, tapi teman-teman yang dulu mendukung saya di konvensi itu kan banyak yang militan juga, kemudian mereka berprinsip, ayo udahlah kita mau golput saja. Nah, saya pikir nggak bolehlah golput, karena itu ya sudah saya ikut Pak Jokowi JK.
Dahlan yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dikenal kerap melakukan terobosan di kementerian tersebut. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan penghematan di tiap-tiap badan usaha di bawah BUMN. Ia juga sering melakukan inspeksi mendadak terhadap kerja bawahannya. Partai Demokrat sejauh ini tidak mempermasalahkan langkah Dahlan merapat ke kubu Jokowi JK. Pengamat politik Heri Budianto menilai dukungan Dahlan akan memberikan pengaruh terhadap Jokowi JK. Salah satunya adalah meraup suara loyalis Dahlan pada pemilu presiden mendatang. Dan Dahlan dengan infrastruktur yang sudah dia bangun sedemikian rupa, terutama para relawan ya demi Indonesia yang sudah bekerja maksimal selama Pak Dahlan mengikuti konvensi, itu pasti akan mempengaruhi. Saya kira sikap politik hari ini yang ditunjukkan oleh Dahlan Iskan dengan melakukan deklarasi dukungan relawan demi Indonesia kepada pasangan Jokowi JK, dan ini menurut saya adalah sebuah bentuk real dukungan ya. Dan ini jelas akan sangat mempengaruhi ya bagaimana pilihan-pilihan masyarakat, terutama orang-orang yang selama ini mengharapkan Dahlan untuk maju sebagai calon presiden, lalu kemudian sikap politik Dahlan kemudian diberikan kepada pasangan Jokowi JK. Bergabungnya Dahlan menambah deret panjang mantan peserta konvensi Partai Demokrat yang merapat ke kubu Jokowi dan JK. Sebelumnya Anies Baswedan dan Sinyo Hari Sarundayang sudah lebih dulu mendukung pasangan tersebut. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini Dahlan Iskan menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Apa latar belakang dukungan ini? Padahal sebelumnya Dahlan mengatakan didekati juga oleh kubu Prabowo Hatta. Ya, kita langsung menyapa Pak Dahlan Iskan. Selamat malam Pak Dahlan Iskan. Selamat malam. Ya, Pak Dahlan, ini Anda semakin mantap terlihat untuk menjatuhkan pilihan Anda dan akhirnya jatuh ke Jokowi JK, Pak. Latar belakangnya, alasan Anda kemudian mendukung ini apa sih, Pak? Ya, saya sudah bismillah karena saya tahu bahwa aspirasi terbesar di para relawan demi Indonesia itu jangan sampai lembaga demi Indonesia itu bubar setelah konvensi kemarin, dan saya menganggap bahwa perjuangan teman-teman relawan demi Indonesia yang saya anggap betul-betul relawan karena tidak membebani, tidak perlu uang dari saya dan seterusnya, dan karena demi Indonesia jangan sampai bubar, maka tadi malam kita bicara untuk bagaimana ke depannya. Kemudian kita putuskan bahwa demi Indonesia akan menjadi gerakan sosiopreneur demi Indonesia. Jadi relawan demi Indonesia akan menjadi nanti gerakan sosiopreneur demi Indonesia. Nah, tentu kemudian teman-teman kan tidak boleh juga golput. Dan di antara dua pilihan itu kemudian kami menentukan ya milih Pak Jokowi JK dengan berbagai alasan. Tentu terutama bahwa saya merasa bahwa jiwa saya, karakter saya, kebiasaan saya itu terrefleksi di diri Pak Jokowi dan di diri Pak JK. Pak Dahlan, Anda mengatakan jiwa Anda, karakter Anda ini terrefleksi gitu di Jokowi dan juga JK. Seperti apa contohnya, Pak? Jiwa dan karakter seperti apa yang Anda lihat juga tercermin di dalam diri para tokoh ini? Misalnya kebiasaan bahwa di kantor tidak usah lama. Saya di kantor rata-rata hanya 2 atau 3 jam, kemudian saya harus ke lapangan, bahkan lapangannya itu seluruh Indonesia. Misalnya pada hari libur kemarin saja saya ke Madura, keliling Madura melihat tanaman-tanaman yang tinggi energinya di sana. Nah, saya lihat Pak Jokowi juga begitu. Kemudian saya juga tidak terlalu protokoler, Pak Jokowi saya lihat juga begitu. Misalnya saya tidak mempunyai ajudan dan tidak ada prosedur-prosedur tertentu. Saya lihat Pak Jokowi juga begitu. Kemudian saya misalnya pengen sesuatu itu sederhana, Pak Jokowi juga begitu. Demikian juga mengenai cara berpikir yang cepat, mengambil keputusan yang cepat. Saya merasa bahwa saya satu irama dengan Pak Yusuf Kala dalam hal mencari terobosan-terobosan. Misalnya saya juga merasa satu hati dengan Pak Kala, sehingga
pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat hati saya lebih mantap kalau ke Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Iya, Pak, Anda di sejumlah media sempat juga mengatakan bahwa juga didekati oleh kubu Prabowo dan Hatta. Bahkan saya kutip pernyataan Anda sampai tadi malam sebelum deklarasi ini pada hari ini juga masih terus dicoba untuk membatalkan dukungan Anda ke Jokowi JK. Apa yang coba ditawarkan sih Pak, atau bagaimana cara mencoba meyakinkan Anda dari kubu Prabowo Hatta ini? Karena kita tahu juga ada tawaran posisi menteri utama ke sejumlah tokoh seperti Abu Rizal Bakri dan juga Mahfud MD. Memang bahwa sampai tadi malam pun saya masih dihubungi oleh utusan-utusan dari kubu Pak Prabowo, Pak Hatta, dan saya kira itu wajar. Tetapi saya sudah sampaikan bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan ke Pak Jokowi dan Pak JK. Karena itu saya tidak ingin membuka katakanlah pembicaraan lebih lanjut, sehingga saya tentu tidak sampai terlibat kepada masalah apakah tawar-menawar, apakah tawaran, tidak sampai ke sana. Karena saya di awal pembicaraan saya sudah sampaikan terus terang bahwa saya sudah memilih Pak Jokowi dan Pak JK. Saya tidak ingin ada kesan bahwa saya masih membuka peluang untuk ke kubu Pak Prabowo, Pak Hatta, misalnya karena ada tawaran atau misalnya karena saya menginginkan sesuatu. Saya tidak mau ada kesan seperti itu, sehingga ketika utusan dari kubu Pak Prabowo, Pak Hatta menghubungi saya, maka saya langsung sampaikan bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan ke Pak Jokowi, Pak JK. Dengan demikian memang tidak ada pembicaraan, dan saya memang tidak membuka ruang pembicaraan nanti lebih lanjut ya, terpancing bahwa saya pengen apa. Tidak, saya tidak pengen apa-apa ya. Baik, Pak Dahlan, Pak Jokowi juga sering sekali mengatakan bahwa dukungan atau koalisi ini adalah koalisi tanpa syarat, atau mungkin koalisi atau dukungan tanpa syarat inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi Anda untuk mendukung Jokowi dan JK? Tentu itu salah satu yang menjadi daya tarik, karena saya tahu bahwa pemerintah itu harus efektif, dan pemerintah yang terlalu banyak tawar-menawar, pemerintah yang terlalu banyak konsesi, itu akan membuat pemerintah kurang efektif. Sehingga saya sendiri menyadari bahwa menjadi seorang presiden itu tidak gampang. Sehingga saya tetap memuji Pak SBY misalnya, bisa menjadi presiden selama 2 periode itu pasti hebat. Dan karena itu saya tidak ingin membebani seorang presiden, termasuk selama ini juga saya tidak ingin membebani seorang Pak SBY, dan nanti pun saya tidak ingin membebani seorang Pak Jokowi misalnya, karena presiden itu pekerjaannya sudah banyak, pikirannya sudah banyak, waktunya juga mepet. Kalau dibebani oleh keinginan-keinginan dari semua orang, nanti seorang presiden tidak bisa fokus, sehingga tidak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk negara. Oke, Pak Dahlan, saya sempat ingat dan juga masih ada catatannya saat Anda masih menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat, Anda sempat mengatakan tertarik untuk berduet dengan Jokowi, karena akan menarik dan juga Anda katakan proses demokrasi akan menjadi lebih murah. Anda masih sependapat itu dengan dukungan yang Anda berikan kepada Jokowi dan JK? Waktu itu memang banyak sekali pembicaraan di masyarakat yang terdengar sampai saya, bahwa wah, seandainya Pak Jokowi dengan Pak Dahlan atau Pak Dahlan dengan Pak Jokowi, maka Pilpres ini hanya 1 putaran sehingga murah dan tidak perlu bertele-tele. Tetapi takdir mengatakan lain, bahwa saya menang konvensi tetapi tidak bisa maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Takdir itu saya terima, dan tentu saya ingin Pilpres ini efisien dan efektif. Tetapi sekarang karena calonnya cuma 2, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tentu juga tidak ada istilah 2 putaran. Sekarang pun juga 1 putaran. Oke, baik. Pak Dahlan, Anda juga dalam pidato Anda pada saat deklarasi Anda mengatakan bisa mengklaim ada kurang lebih 1 juta suara yang bisa Anda galang. Seperti apa sih Pak bentuknya Pak, juga mungkin ini sosialisasi untuk masyarakat juga? Kalau saya lihat dukungan kepada saya selama ini di konvensi, tentu kalau 1 juta rasanya pasti lebih lah ya.
Tetapi memang saya harus mengakui tidak 100% pendukung saya akan ikut saya sekarang ini, tetapi paling tidak mayoritas akan ikut saya. Tentu ada sebagian yang masih tetap pengen pilih netral, dan sebagian juga masih akan tetap pengen pilih Pak Prabowo, Pak Hatta. Itu wajar sekali, tetapi saya percaya bahwa sebagian besar, karena memang begitu yang tercermin dalam pembicaraan-pembicaraan di antara relawan selama ini, saya percaya bahwa sebagian besar akan ikut saya memilih Pak Jokowi, Pak JK, dan itu jumlahnya menurut saya sangat besar. Oke, Pak Dahlan, kita akan jeda sejenak, namun usai jeda berikut ini saya akan tanyakan kembali soal posisi Anda juga sebagai seorang pengusaha media. Kami akan lanjutkan pemirsa wawancara dengan Dahlan Iskan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita adalah harapan. Kita adalah cita-cita. Kita adalah semangat. Kita adalah arah kemana kaki melangkah. Maka kita harus bergerak, kita bekerja, kita berkarya. Kita wujudkan mimpi bersama, karena kita masa depan Indonesia. Jokowi JK adalah kita. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Calon Presiden Joko Widodo menilai Dahlan Iskan adalah sosok pekerja keras dan banyak memberikan keteladanan dalam kepemimpinan. Bahwa Bapak Dahlan Iskan ini banyak memberikan contoh pada kita semuanya. Yang pertama, beliau ini selalu optimis. Yang jelas, selalu memberikan keoptimisan. Tidak ada yang bisa tidak dikerjakan. Semuanya beliau yakin pasti bisa dikerjakan dan pasti bisa dan harus bisa. Itu yang saya lihat di Pak Dahlan Iskan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Ini Pak D ini selalu berpikir positif. Tidak pernah beliau ini berpikir negatif. Menjalani hidup juga dengan keikhlasan, selalu berpikir positif. Enggak pernah itu saya mendengar Pak Dahlan Iskan itu memberikan statement yang negatif terhadap orang lain. Tidak pernah, selalu positive thinking, selalu berpikir positif. Kemudian yang ketiga, semangat hidup yang pantang menyerah. Yang ketiga yang saya lihat dari Pak DI, Pak Dahlan Iskan. Beliau saya tahu memulai karir dari nol, dan sampai sekarang saya harus menyampaikan, saya acung jempol setinggi-tingginya, jangan angkat topi yang setinggi-tingginya. Selalu kerja efektif dan efisien yang saya lihat dari Pak Dahlan. Nggak suka yang berbelit-belit, muntir-muntir kemana-mana. Pak DI nggak senang, saya juga tidak senang seperti itu. Kalau ada hal yang simple, jangan dibelit-belitkan, jangan disulit-sulitkan. Kalau ada hal yang rumit, ya sederhanakan. Buat hal itu menjadi simple. Dan hari ini dengan dukungan seluruh relawan Demi Indonesia yang dikomandani oleh Bapak Dahlan Iskan, saya meyakini ini akan memberikan sebuah kekuatan yang sangat besar terhadap Jokowi JK. Iya, Pak Dahlan, Anda masih bersama kami, Pak Dahlan? Baik, masih, makasih. Iya, Pak Dahlan, tadi Anda juga sama-sama menyimak bagaimana Jokowi ternyata juga ikut memuji Anda. Setidaknya ada 4 poin yang bisa kami tangkap seperti itu. Anda dikatakan optimis, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan, selalu berpikir positif dan juga kerjanya efektif dan efisien. Bagaimana tanggapan Anda atas pujian yang diberikan oleh Pak Jokowi terhadap kinerja Anda ini? Rasanya saya yang harus memberikan pujian lebih banyak lagi untuk Pak Jokowi. Mungkin saya perlu 9 atau 10 pujian untuk beliau. Pak, apa sih yang kemudian yang menjadi alasan Anda melihat ada, tadi sebelumnya Anda katakan bahwa setengah jiwa Anda ada di Jokowi, setengah jiwa Anda ada di JK. Karakter yang seperti apa sih Pak yang sepertinya akan terjadi chemistry yang luar biasa saat Anda bekerja sama ini? Ya, beberapa solusi termasuk di Jakarta misalnya, waktu itu begitu Pak Jokowi menjadi gubernur, saya sampaikan, Pak, sebaiknya kita bangun
tempat parkir di bawah Monas dan fasilitas toilet, fasilitas orang jualan, tetapi semuanya di bawah Monas. Jadi ada lantai bawah Monas begitu, sehingga orang cari toilet langsung turun kayak di Masjid Madinah itu. Dan beliau pengen mewujudkan itu sebetulnya seandainya waktunya cukup menjadi gubernur Jakarta, dan beliau langsung menerima ide-ide seperti itu. Kemudian ketika kami pengen mewujudkan satu waduk di hulu Sungai Citarum untuk mengurangi sepertiga banjir di Jakarta, beliau juga sangat mendukung dan langsung kami membentuk tim juga, dan sekarang tim itu juga masih berjalan. Mudah-mudahan nanti betul-betul terwujud. Banyak hal usul saya kepada Pak Jokowi waktu itu selalu mendapat respon yang positif dari beliau dan tidak berbelit-belit bahwa ide itu kalau baik harus segera dilaksanakan. Antara lain hubungan-hubungan seperti itu. Demikian juga misalnya di kawasan utara Jakarta itu ada BUMN milik bersama antara BUMN dan Pemda DKI, yaitu kawasan Berikat Nusantara. Di masa lalu kami selalu kurang harmonis karena antar pemegang saham ini kurang harmonis begitu. Tetapi saya sampaikan ke Pak Jokowi kemarin, Pak, Pemda DKI itu punya saham di KBN, dan KBN sekarang lagi kita benahi. Kalau dulu perusahaan ini perusahaan yang sangat kecil, tahun ini sudah menjadi perusahaan yang labanya ratusan miliar, dan mungkin 2 tahun lagi labanya sudah di atas 1 triliun, dan itu nanti Pemda DKI akan dapat bagian laba itu, dan asal pokoknya sesama pemegang saham kita rukun untuk memajukan perusahaan itu. Dan Pak Jokowi langsung setuju dengan pola seperti itu. Termasuk saya sampaikan ke beliau bahwa nanti di kawasan ini akan kita bangun pembangkit listrik 2 kali 1000 megawatt. Itu unit terbesar yang ada di Indonesia selama ini, yang prosedurnya tidak sulit, karena kita tahu bahwa untuk membangun pembangkit listrik misalnya seperti di Batang sampai hari ini juga belum bisa terlaksana karena urusan tanah. Maka kami cari solusi bagaimana kalau di tanah KBN di Jakarta Utara itu yang sahamnya milik BUMN dan Pemda DKI itu kita bangun. Beliau juga langsung setuju, sehingga terobosan-terobosan seperti ini yang saya merasa cocok dengan orang seperti Pak Jokowi. Iya, Pak Dahlan, Anda juga sempat mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat. Saya menanyakan bagaimana Anda juga sebagai seorang menteri saat ini melihat potret Indonesia saat ini. Apa saja kemudian tantangan terberat yang akan dihadapi oleh para pemimpin kita ke depannya? Nggak ada suara. Iya, Pak Dahlan. Baik, pemirsa, rupanya ada sedikit problem komunikasi. Kita akan lanjutkan Metro Highlight sesaat lagi. Namun kami akan informasikan bagaimana tanggapan tokoh NU Hashim Muzadi terhadap bergabungnya Dahlan Iskan ke pasangan Jokowi JK. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Highlights. Bagaimana tanggapan tokoh NU Hashim Muzadi terhadap gabungnya Dahlan Iskan ke pasangan Jokowi JK? Saya tahu seperti Pak Anies Baswedan itu orang baik, seperti Pak Dahlan karena beliau orang Jawa Timur, dia profesional dan baik. Kalau orang-orang baik ini bergabung yang tidak punya masalah kepada negara, insya Allah negara ini akan menjadi lebih baik. Sebagian warga menilai gaya dan kesederhanaan Jokowi JK dianggap mirip dengan gaya Dahlan Iskan. Para pendukung Dahlan Iskan yang dinamai sahabat Dahlan menyatakan persetujuan mereka atas dukungan yang diberikan Dahlan kepada Capres-Cawapres Jokowi JK. Belum pernah terdengar di pers ada korupsi atau apa, adalah salah satu yang terbersih dan sangat kreatif untuk membuat suatu terobosan. Sama juga dengan Pak Jokowi, selama hampir 2 tahun di DKI boleh kita lihat belum ada pemimpin yang seperti beliau. Yang baru kita lihat selama umur saya ada di dunia ini. Karena visi dan misinya itu mereka sama, jadi saya dukung mereka. Kinerjanya, ya, karena bagus buat Indonesia itu, buat perubahan yang baru ke depannya. Figur yang sangat sederhana, jujur, yang selalu memikirkan nasib rakyat Indonesia.
segalanya nyata, jujurnya nyata, pekerjaannya nyata. Jadi Indonesia sangat membutuhkan mereka pada saat ini. Baik, kita lanjutkan dialog dengan Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan masih bersama kami, Pak Dahlan. Iya. Iya, Pak Dahlan, bagaimana Anda memotret keadaan Indonesia saat ini dan bisakah kemudian Anda menilai bagaimana Anda menilai karakter dari kedua tokoh ini, Jokowi dan JK, mampu menjawab tantangan bangsa ke depan? Saya kira ke depan ini memang sangat berat karena masalah BBM, kemudian masalah suku bunga juga akan naik, kemudian masalah perburuan mungkin juga tidak gampang, masalah pertanahan itu juga masih sangat ruwet. Saya kira keunggulan Pak Jokowi adalah kalau Pak Jokowi meneruskan penampilan yang ada selama ini yang sangat populis seperti itu, maka saya berharap bahwa partisipasi masyarakat nanti bisa lebih besar. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar itu banyak masalah yang bisa diselesaikan. Misalnya saja jalan tol yang Cikunir ya, misalnya yang kemarin tidak jadi-jadi karena ada 2 kilometer tanah yang sangat sulit diatasi. Ternyata dengan pendekatan Pak Jokowi kepada penduduk di daerah barat Jakarta itu ternyata bisa diselesaikan, dan jalan tol yang Cikunir ke arah Kebonjeruk itu akhir bulan depan sudah bisa selesai, sudah bisa dipakai. Dengan demikian maka nanti truk-truk yang dari arah Cikampek menuju ke Merak itu tidak perlu lagi lewat Gatot Subroto, tidak perlu lagi naik di Slipi dan naik di Grogol yang bikin kemacetan yang begitu besar. Nah, saya membayangkan seandainya kemarin Pak Jokowi nggak turun tangan untuk mengatasi ganti rugi tanah yang hanya sekian meter di daerah sekitar Kebonjeruk itu, maka jalan tol itu belum akan bisa selesai. Nah, saya nanti berharap kelebihan Pak Jokowi dalam kepandaiannya mendekati masyarakat dan karena masyarakat bersimpati kepada Pak Jokowi, maka saya harapkan pendekatan-pendekatan seperti ini akan bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah yang rumit, terutama di masalah pertanahan, masalah perburuhan, dan kemudian juga masalah infrastruktur juga ya Pak. Kalau suatu saat harus terjadi kenaikan BBM misalnya, karena situasi yang akan datang ini terus terang tidak terlalu menggembirakan. Seorang presiden betul-betul pekerjaannya sangat berat, tetapi dengan kepolosan, dengan ketulusan, dan dengan pendekatan manusiawi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mudah-mudahan itu bisa berperan besar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat. Karena kalau masyarakat antipati atau masyarakat itu cuek atau masyarakat itu tidak suka kepada pemimpinnya, maka pelaksanaan program-program itu juga akan semakin sulit. Baik, Pak Dahlan Iskan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di Metro Highlights.